Halo, selamat sore kakak-kakak semua. Selamat Sore Kak. sore, Kak. Ya, selamat sore Kak Johan. Benar, lagi nyalain kamera langsung ada yang nelpon tadi. Gimana Kak, apa yang kita bahas di refleksi bukti karya ini? Atau kita diskusi saja ya terkait bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah di LMS. Mungkin ada yang ada masalah atau apa gitu. Saya soalnya belum buka nih Kak, bukti karya. Silakan Kak. Saya belum unggah bukti karya, Kak. Belum Oke, karena selesai. ini belum. Masih tahap pengeditan Kak Johan. Sama, saya juga belum upload. Kak Tiara belum. Kak Setiarto belum Kak katanya. Nah, oke kakak-kakak, Masih sebelum kita diedit, diskusi masih sedikit diedit. ya, saya coba mulai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Sore Kak. Oke kak, kita hanya satu GP di sini, sebenarnya refleksi bukti karya. Namun kita diskusi saja terkait permasalahan apa saja yang muncul pada saat mengunggah video bukti karya. Siapa tahu kakak-kakak di sini ada yang sudah selesai ya membuat bukti karya dan mengunggahnya. Kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman, concern di bukti karya ini. Kenapa? Karena ini penugasan terakhir kakak-kakak bukti karya ini ya. Kalau besok pertemuan Zoom yang 2 kali lagi ini, pengenalan teknologi LMS, ada 2 JP dan 4 JP, itu masalah teknis saja. Bagaimana kakak-kakak memfasilitasi nanti baik secara daring maupun luring. Jadi tidak terlalu urgent menurut saya. Ini yang paling urgent di tugas terakhir kakak di bukti karya. Karena ketika nanti kakak-kakak sudah mengunggah dan sudah divalidasi misalnya, sudah divalidasi semua, maka semua nilai kakak-kakak dari tugas modul 1 sampai bukti karya ini akan diakumulasi dan coba dikalkulasikan rata-ratanya berapa untuk menentukan kelulusan peserta PKG VJOK khusus kelas 6 yang di Banten. Jadi tugas-tugas yang saya kirimkan kemarin ada beberapa yang sudah memperbaiki ya atau mengupload. Kemarin saya belum cek semua. Ini rencana hari ini saya akan coba ulang lagi menilai. Semoga sudah banyak yang mengupload kekurangan tugasnya. Takutnya nanti ada yang keselip dari kakak-kakak ya. Malah itu yang menjadi sandungan ketika penarikan nilai secara keseluruhan nanti. Nah, oke kakak-kakak, silahkan kita mulai. Tadi ada beberapa yang belum mengupload, ada Kak Neni, Kak Setiarto, Kak Tiara, dan mungkin ada yang lain. Silahkan, kita ingin coba mendengarkan pendapat, apa ya, mendengarkan cerita nih, dari yang sudah mengupload, siapa yang sudah mengupload dulu? Kak Hendri kayaknya udah Kak Hendri. Kak Hendri Kak. Ya, silakan Kak Edi, berbagi cerita dulu Kak, silakan. Max. Siap, Max-nya sudah. Oke, terima kasih. Jadi kemarin itu saya udah upload. Cuma yang saya upload adalah suratnya dan link dari video. Tapi belum saya taruh di YouTube, tapi masih ditaruh di Drive. Karena kan nanti katanya ada revisi, takutnya ada revisi, YouTube-nya dirubah lagi. Jadi saya taruh di Drive. Jadi link Drive-nya yang saya kirim. Untuk videonya, bentar dulu. Sebentar, saya lihat dulu. Jadi kendalanya kemarin itu karena terlalu besar, jadi untuk nguploadnya itu agak susah, jadi saya taruh di Drive dulu. Itu aja. Tapi nanti kalau sudah di ACC,
maka saya akan upload ke YouTube baru masukkan ke PMM gitu Kak. Jadi untuk videonya itu mulai dari awal sampai akhir itu sekitar durasi 28 menit. Dan ditambah lampiran dari yang itu surat pernyataan persetujuan dan juga tanda tangan dari kepala sekolah. Apa mau ngeliat Google Drive? Ini aja di play. ya. Ini yang balik ya. Ya. Nah, untuk videonya seperti Oke. ini. Nah itu Kak Hendri. Jadi di sini kemarin ngeditnya di sini, jadi karena terlalu besar. Nah, jadi saya tambahkan keterangan-keterangan seperti ini. Di sini nanti ada pengelolaan, ada aktivitas. Nah, ada instruksi. Kemudian ini kelola. Nah, ini aktivitas. Bagaimana anak menemukan cara untuk servis bawah supaya menemui target yang akan disasar itu dari sekitar dari 8 meter, 10 meter sampai ke 15 meter. Jadi supaya anak aktif semua maka dibuat berpasangan seberang-seberangan gitu. Ini di aktivitasnya. Nah, kemudian di sini ada anak pembelajaran teman sejawat, di sini saya tuliskan. Jadi di sini selalu saya kasih keterangannya. Nah, ini sudah persetujuan dengan kepala sekolah dan anak-anaknya juga. Secara lisan dan saya buat video juga untuk persetujuan anak-anaknya untuk bukti, dan Kepsek juga sudah tanda tangan. Nah, di sini kita mengomunikasikan dan evaluasi di tahap awal tadi. Kemudian, anak-anak mencoba menemukan kembali teknik-teknik yang benar gitu. Kemudian di sini kita di penutup ini kita untuk menentukan penjelasan untuk materi selanjutnya apa yang akan disampaikan dipraktekkan minggu depan. Kemudian oke, kita berdoa dan selesai. Nah, di sini ada backsound-nya. Backsound-nya itu yang guru Banten hebat itu. Kemarin saya sudah minta persetujuan juga dari BGP Banten, dan logo di atas ini juga saya minta izin juga. Nah, kemarin sudah diberikan izin. Kalau selagi untuk peserta BGP dipersilahkan katanya gitu. Oke, selesai nih. Kak Henry, Ya. nggak kelihatan itu, di share screen aja. Oh gitu, soalnya itu di. Oke. Jadi, Soalnya masih komputer baru. iya, pamer dulu dikit. Astagfirullahaladzim. Baru dapat komputer yang gedean dikit. Enak jadi ngeditnya. Jadi itu Kak, ya untuk yang saya upload, tapi saya kasih link dulu itu. Belum saya upload di YouTube. Itu masih link. Bisa kan Kak ya? Kan linknya saya taruh di di komennya itu. Jadi, Oke Kak, bisa. Nanti kan ada proses validasi dan revisi itu nanti. ya, makanya saya taruh linknya itu di komennya, tapi berkasnya saya lampirkan di dokumennya gitu Kak. Oke Kak Hendri, terima kasih. Terima kasih Kak. Tak ada pertanyaan dari Kak Rita tadi ya. Boleh Kak ini yang sebelum ke Kak Sri ya. Ini dia yang modul lagi bukti karya. Saya share screen dulu sedikit. Ini dia Kak Rita, Kak Setiarto dan kakak-kakak yang lain.
Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK ini ada 3, ada praktik pembelajaran. Ini bisa dalam bentuk video seperti Kak Endri tadi. Ada yang praktik baiknya, pembelajaran atau pengembangan diri yang menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang ketiga ini dia Kak Rita dan Kak Secato tadi ya, yang saya lihat di kolom chat. RPP atau modul ajar, biasanya modul ajar kakak-kakak ya, dalam bentuk dokumen PDF. Namun jangan lupa berkas administrasi lainnya seperti tanda surat pernyataan yang ada tanda tangan capseknya itu kakak-kakak juga ya, menjadi penilaian dalam bukti karya ini. Oke, silahkan dilanjut Kak Sri, mungkin ada yang ingin ditanggapi atau menjelaskan bukti karyanya. Ya, izin Kak, suaranya masih kayak gini. Ya, untuk yang bukti karya ini masih kemarin juga ada tahap masih proses ya Kak. Kak, kalau kan kalau video aksi nyata masih bisa ya Kak? Yang kemarin kita bikin aksi nyata boleh juga untuk dijadikan bukti karya. Boleh. Video aksi nyata, tapi kalau video kita menggunakan video aksi nyata kemarin itu kan tanpa editing gitu ya. Bukti Iya. karya ini memang benar-benar harus harus selektif ini karena akan dipublikasikan di PMN dan akan dilihat di seluruh dunia nanti ya, bisa diakses di seluruh dunia malah hasilnya. Jadi harus benar-benar secara administratif dan secara konten itu agak selektif dia Kak. Jadi nanti dicoba saja diunggah. Nanti apa yang perlu direvisi, tapi takutnya banyak yang direvisi nanti malah nggak kekejar tugas bukti karyanya Kak Sri. Gitu. Soalnya kan waktu di aksi nyata juga sebelumnya untuk yang video kayak saya juga udah menyematkan kayak ini loh pendahuluan ini seperti ini gitu. Cuman apa nanti kita prosesnya ada editing, kemudian nanti tinggal minta dokumen kelengkapan dokumen yang lainnya aja gitu Kak. Berarti kalau misalkan enggak ya berarti kita harus bikin video yang baru berarti ya Kak. Kak Endri kemarin buat video yang baru atau gimana Kak Endri? Ini Saya video coba tanya Endri Kak Endri video dulu. boleh Kak. Saya video yang aksi nyata, saya potong-potong. Nah, berarti Jadi saya edit, yang nggak perlu saya potong, terus saya tambahkan background dan saya tambahkan pembukaan di depan dan penutupan di belakang. Kalau yang waktu aksi nyata nggak saya tambah-tambahin. Benar-benar. Oke, bisa diikuti strategi Kak Endri nih Kak Sri. Oke. Waktu saya di aksi nyata kan itu tanpa edit, tapi saya juga sudah kayak menyematkan ini proses pembelajaran, ini teman sejawat, ini berarti boleh nanti saya pakai itu seperti sama kayak Hendrik, saya editing lagi, tinggal nanti surat kelengkapannya kayak tanda tangan izin untuk anak publikasi ya Kak. Berarti itu aja. Oke Kak, boleh coba di-upload saja di tugasnya Siap. beserta persyaratan administratifnya. Nanti kita lihat, saya lihat ya nanti mana yang Oke, perlu ditambahkan atau direvisi. Oh, siap. Itu terakhir kapan Kak untuk unggah? 26 ya? 25? Nah, Kalau unggah kapan Kak? saya belum lihat due date di LMS nih Kak. Kapan nih terakhirnya? Kak Irfai kayak suruh nge-share sebelum tanggal 25 harus sudah ini kayaknya. Iya, soalnya 27, 28 itu kan sudah harus selesai semua nih. Berarti dari tugas semua kakak-kakak ini harus sudah fix sebelum tanggal itu, sebelum tanggal 26. Kalau nggak salah. Siap Kak, nanti saya coba pakai sama kayak strateginya kayak Henry pakai video aksi nyata, kemudian nanti diedit dengan background atau yang lainnya, tinggal nanti nambahin kelengkapan surat-surat yang harus disiapkan kayak berarti tanda tangan siswa sama kepala sekolahnya ya Kak ya? Kelengkapan dokumen. Surat pernyataan Kak sudah di-download nggak surat pernyataannya? Sudah. Nah itu saja Kak, kalau siswa nanti
Kalau minta tanda tangan orang tua siswa agak susah, berarti Oh, minta secara lisan saja nanti pakai kesanggupan pada saat misalnya kesanggupan. pada saat proses pembelajaran Oh, berarti bisa tambahin atau gini ya, bisa Kak. Berarti minta secara lisan. tinggal ditambahin videonya, kita boleh ngerekam anak-anak ya, Kak? Ngerekam anak-anak, dengan izinnya gitu. Soalnya kayak di situ baca wawancara dengan anak-anaknya untuk izin publikasinya. Boleh Kak, boleh. Oh, Atau ada terima kasih. kakak-kakak yang mau menambahkan, silakan strateginya untuk eh, kesepakatan dengan siswa tanpa harus meminta tanda tangan ke orang tua atau wali muridnya. Cek, cek. Suara saya ada? Ada. Aman Kak? Jadi kalau saya kesepakatannya itu di kelas adalah saya bilang saya mau buat video untuk dipublikasi di YouTube dan PMM. Yang setuju kita praktek di lapangan, tidak setuju tetap di kelas. Nah itu saya rekam omongan pembicaraan dengan anak-anak gitu. Nah anak-anak 100% setuju semua, makanya langsung kita praktekkan. Nah setelah itu ya saya matiin rekaman begitu anak-anak setuju. Baru minta surat ke persetujuan dari kepala sekolah. Kan di situ ada checklistnya. Saya checklist, baru saya tampilkan persetujuan anak tadi ke Kepsek. Jadi Kepsek langsung tanda tangan gitu. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indri. Gimana Kak Sri, aman? Siap, Kak. Aman, Kak. Oke Pak, Kak Sri. kalau Nah, misalkan maaf Kak, kalau Kak Hendri kan berarti udah dari awal ya. Kalau kemarin aksi nyata saya belum sempat, berarti rekaman terpisah boleh nggak, Kak? Rekamannya terpisah, videonya. Video apa Kak? Video yang izin, Oh, video izin video. anak itu cuma untuk pegangan kita, nggak perlu diupload. Oh gitu, oke. Iya, cuma untuk pegangan aja bukti bahwa anak-anak setuju. Bukti. Tapi Iya. nggak diupload ya, Enggak. diunggah. Oh ya udah berarti. Yang diunggah itu Siap, yang siap. dokumen tadi kan udah di Yang- checklist bahwa anak-anak Oke. setuju gitu. Oh siap Kak, oke kalau gitu. Gaskan. oke Kak Sri, Kak Indri, terima kasih. Nah, ada 3 nih yang sudah raise hand. Ada Kak Indri, Kak Lutfi, dan Kak Neni. Silakan siapa yang mau duluan. Nah, siapa dulu? Siapa dulu nih? Ya udah saya. Ya udah, yang paling senior dulu deh. Jangan bilang ya. Saya masih 17 tahun. Saya cuma mau nanya Kak Johan, kalau itu kan yang diupload video ya, kalau seandainya RPP yang diupload tuh, bukti dokumen apa aja Kak yang mesti diikut sertakan gitu? Udah, itu aja. Jangan ketawa kayak walaupun tidak bersuara terdengar tuh ya, giginya kelihatan. Oke Kak Neni, yang paling penting sih lembar persetujuan dari Kepsek itu Kak, yang surat pernyataan itu ya kalau nggak salah. Hanya Lembar itu aja pernyataan. Kak? Iya, hanya itu aja ya? Betul. Oh, ya oke. Betul Kak. Oke, udah itu aja Kak Johan yang perlu Oke, Kak ditanyain. Neni. Oke, makasih. Lanjut Kak Indri. Sama-sama. Silakan dilanjut. Kak Indri, mikrofonnya dibuka dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sangat luar biasa. Ingin bertanya sebetulnya Kak Johan. Di instrumen itu saya baca kan tadi Kak Indri bilang mau memasukkan suara musik ya Kak ya, audio ya di video tersebut. Nah, di situ ada tulisan kredit ya, kredit dari musiknya. Nah, pertanyaan saya apabila nih dari video tersebut ternyata kita tidak tahu nih unknown, nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi kita juga udah search, ternyata juga tidak tahu nih pemilik dari musik itu. Kira-kira seperti apa nih, bagaimana menyikapinya dan apakah masih tetap boleh diupload atau tidak? Itu sih yang
pertanyaannya. Dan yang kedua, untuk terkait upload bukti dokumen yang seperti untuk kepala sekolah, itu apakah bareng sama bukti karya di dalam video tersebut kita cantumkan, atau itu dimasukkan terpisah? Dipisahkan jadi lembar PDF sendiri, terus kita masukkan rancangan video tersebut, atau memang berbeda? Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Kak Indri. Lagu apa dulu diambil Kak Indri nih? Ini masalah hak cipta nanti nih. Yang itu, Kak, yang rencananya sama Kak Indri ya, yang dari Kak Rifai itu, Kak. Dari Kak Rifai yang Kak Heru juga tuh. Jadi itu saya cek kayaknya belum ada hak ciptanya tuh, Kak. Gitu, Kak. Guru Banten hebat itu ya, Kak? Ya itu. Oke, kalau itu sih masih aman ya Kak, aman walaupun belum ada hak ciptanya. Kalau nggak salah mereka buat pakai AI kemarin itu ya, pakai AI. Jadi nanti pun kalau ada masalah, ada lembaga yang lebih besar yang akan dipermasalahkan duluan, yaitu BGP Bantennya, bukan kakak-kakak selaku pengguna lagunya itu. Dan seperti kata Kak Henry sudah diberikan izin kan, kalau untuk kepentingan program PKG ini. Jadi kalau itu masih aman sih, aku kira lagu dari Dewa atau lagu apa gitu yang dipakai kan bisa bermasalah kita nanti di hak ciptanya. Aman sih Kak kalau yang itu, menurutku ya. Oh, masih boleh ya, Kak? Lagu-lagu kurikulum Merdeka juga masih boleh, Kak? Kurikulum Merdeka boleh, kalau yang di bawah Kemendikbud ini masih boleh Kak. Sama kayak lagu P5 apa gitu kan kemarin yang sering dibuka sebelum kita mulai Zoom atau Meet itu. Karena ini program dari Kemendikbud juga ini Kak. Kalau lagu-lagu dari Kemendikbud sih masih aman kayaknya. Masih aman. Kalau kayaknya lagu juga Kakak ini ya, masih aman. Apalagi tadi Kak Indri, maaf. Itu Yang yang kedua. apa terpisah itu tuh, Kak. Tadi dokumennya apakah terpisah apakah video gabung ya? Dokumen kelengkapan. Terpisah ya. Kalau dokumen yang terpisah Kak. Kalau digabung di video nanti malah jadi agak kacau deh. Kacau dalam artian harus kelihatan dokumennya dulu di video, baru aktivitas apa yang dilakukan di video itu. Terpisah Kak kayak itu. Oke, silakan Kak Lucy. Ya. Kak Lucy, oh ya, Kak Lucy baru Kak Heru nih. Baik, terima kasih Kak Johan, mohon izin. Kalau saya pribadi udah upload di LMS link video sama surat pernyataannya. Yang saya tanyakan adalah kalau dapat revisi dari Kak Johan gitu, itu nanti kita tahu revisinya apakah dari LMS atau di WA Group gitu. Terus yang kedua, jika kita udah selesai revisi, langsung diupload di di bukti karya PMM atau gimana ya? Karena saya pribadi linknya itu langsung di YouTube bukan di Google Drive gitu. Saya pribadi seperti itu. Itu aja sih paling. Makasih Kak Johan. Oke Kak Lucy, terima kasih. Nanti di sana di LMS hanya ada unggah bukti karya refleksinya sekarang ini, baru proses revisi ini ya. Baru kakak-kakak bisa melakukan berbagi bukti karya di PMN. Pemberitahuan revisinya nanti Kak, nanti saya akan terlihat di LMS, tapi saya akan langsung koordinasi dengan kakak-kakak via WA Group nanti biar cepat. Langsung tulis nama saja mungkinnya nanti mungkin Kak butuhkan revisi silahkan langsung cek di LMS gitu. Biar karena ini kita dikejar-kejar waktu nih untuk tahap akhir di PKG TGOK ini. Nah, untuk jika sudah direvisi bisa langsung nanti Kak diupload di berbagi bukti karya. Tapi Kak Lucy harus merevisi ulang itu dan saya melihat kembali hasil revisinya apakah beneran direvisi atau tidak gitu. Takutnya nanti seperti di remote yang kemarin, di PPT yang kemarin kan banyak juga case yang sudah direvisi, dia menyatakan oh saya sudah revisi gitu, tapi pas di upload di PMM malah masih video yang sama gitu.
Jadi ada cross check validation nanti memvalidasi ulang di sana Kak. Tapi secara langsung saja saya validasi mana poin-poin yang sudah Kak Lucy mungkin yang direvisi nanti. Baik Kak Johan, berarti nanti habis misalkan dapat revisian, terus kita revisi, itu berarti diupload ulang di LMS ya gitu? Di LMS dulu baru diupload di PMM? Ya, betul Kak. Oh, berarti kalau saya ngelihat di sini unggahnya itu maksimal di tanggal 28 Agustus, yaitu hari Rabu ya, diunggah draft bukti karya. Berarti revisi dan hasil revisinya itu di sebelum tanggal 28 ya. Soalnya kalau kita nguploadnya di atas tanggal 28 berarti jatuhnya itu lewat due date gitu ya Kak ya. Saya malah tanggal 26 Kak nih. 26 apa 28 di LMS nih. Berbagi bukti karya ini 26 Agustus. Kalau kita ngelihatnya di semua modul itu tanggal 26. Saat saya klik itu jadi 28 Kak. Oh gitu. Ya, iya. Nah ini harus tanya Mas Irpai nih kapan due date yang benar untuk berbagi bukti karya. Nanti kita coba tanya di grup Kak ya. Ya siap Kak. Jadi biar pasti apakah tapi sepertinya 26 nih karena Mas Irpai sudah meminta sebelum tanggal 26 tadi untuk semua tugas sudah harus fix. Tapi nanti kita up lagi ya di via WA. Siap Kak Johan, terima kasih Kak Johan. Oke Kak Lutfi. Nah ada Kak lanjut nih Kak Heru. Silakan Kak. Ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, ternyata tugas yang banyak mengumpulkan saya juga nih Kak Johan nih, mohon maaf nih. Tapi Kak Johan untuk yang kemarin Kak Johan menginfokan yang modul itu RPP, Kak Johan saya udah nge-share itu Kak Johan di itu ya nggak kelihatan Kak Johan ya, tugas yang bikin video untuk mengajar itu. Mute-nya. Oh yang aksi nyata ya Kak. Saya udah kumpulkan modulnya juga kemarin tuh, makanya saya bingung nih modul taruh di mana gitu kan. Kalau upload ada apa, kalau YouTube itu video ada ininya ya, ada tempat ininya, linknya apa, videonya gitu. Tapi kalau yang modulnya, makanya saya taruh di komentar itu link untuk ininya, downloadan Google Drive-nya gitu, di komentar kalau nggak salah itu saya taruh itu Kak Johan. Terus untuk aksi nyata Kak Johan, tadi kan teman-teman Kak Henry itu video kegiatan belajar mengajar, ada yang modul juga. Nah kalau dalam bentuk yang lain Kak Johan, saya udah coba otak-otik untuk ini teman-teman lah berbagi gitu ya, berbagi dalam bentuk aplikasi Kak Johan, aplikasi TKSI gitu. Ini bisa nggak Kak Johan dijadikan sebagai bukti aksi nyata Kak Johan? Oke Kak Heru, terima kasih. Nah untuk tugas Kak Heru memang belum muncul ini Kak untuk PDF-nya atau modulnya ya, RPP-nya. Kata Kak Rita nih dilampirin kata Kak Rita nih. Soalnya saya cek lagi nih masih kosong, hanya link video saja di sini Kak. Masih link video YouTube aja. Oh ya, nanti coba saya ini. Nih Kak Johan, kalau untuk aplikasi gini gimana Kak Johan nih? Oke, nah untuk yang kedua ini Kak, karena ini bukan tidak termasuk ya, ini merupakan salah satu bagian kecil dari PKG ini. Menurut saya Kak Heru ini masih belum
bisa digunakan sebagai aksi nyata, Kak Heru. Karena Hmm. kita concern kalau memang kita mau ngambil kebugaran, masuk ke model pendidikan kebugarannya. Dan TKSI ini hanya bagian part dari pendidikan kebugaran itu, Kak Heru. Hmm. Jadi kalau ini modulnya aja ya, APP ya ininya apa? Nah, modul ajar aja Kak nanti dibuat. Modul Ya, ajar ya. misalkan Kak Heru menggunakan kayak kemarin yang apa itu yang model pendidikan kebugaran untuk tindak lanjut itu boleh juga itu modulnya seperti Oh apa iya. gitu. Kak Heru akan buat nanti. Hmm. Oh iya, paling itu aja sih Kak. Mau nanya Oke, ini bisa apa enggak siap Kak gitu. Heru. Ditunggu itunya Iya, PDF-nya siap Kak Kak. Heru. Ntar saya lihat. Siap. Oke, next Kak Tiara, baru Kak Arifin. Baik, Kak, mau nanya terkait tadi pertanyaannya Kak Luksi, kan kata kalau misalkan ada revisi gitu ya, pertama kita uploadnya video, ternyata ada revisi nih, boleh nggak kita uploadnya diganti jadi modul ajar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini di luar refleksi kita hari ini ya, saya mau nanya, memang kalau misalkan kita udah kelar semuanya nih Kak, materi kita udah kelar, aksi nyata semuanya udah dikelar, nilai juga udah keluar, mungkin setelah ini maksudnya akan ada pertemuan lagi nggak sih Kak terkait sama teknisnya gimana nanti kita ngajar atau gimana-gimananya itu akan ada pertemuan lagi atau via Zoom atau gimana terkait sama teknisi itu tuh Kak gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, Kak Tiara. Pertanyaan pertama, kalau ada revisi video, mungkin secara konten saya yakin kakak-kakak sudah pasti benar kontennya, dalam artian bahwa menggunakan konsep-konsep yang sudah kita pelajari selama ini, baik secara daring maupun luring. Paling teknis-teknisnya saja, jadi tidak sampai akan merubah secara total video kakak-kakak nanti, jadi masih bisa direvisi lah. Nah, yang kedua terkait keberlanjutan ini kakak-kakak, seperti saya bilang pas luring kemarin, kita sisa 2 kali Zoom ini pengenalan LMS nanti, teknologi LMS. Setelah itu saya stop di situ. Kakak-kakak nanti tetap akan ada mungkin penyamaan persepsi, tapi itu khusus BGP Banten yang mengadakan untuk karena ini gawe dari BGP Banten nanti. Kakak-kakak ini setelah lulus menjadi peserta PKG, maka kakak-kakak sudah dinyatakan sebagai fasilitator diseminasi di Banten. Seprovinsi Banten berarti ini ada berapa puluh peserta kan? Itu yang merupakan fasilitator diseminasi Banten nanti. Kakak-kakak yang akan menangani PKG ini di Banten. Jadi saya sudah tidak ikut ya, kecuali ada permintaan mungkin secara personal, secara lembaga dari BGP untuk membantu, mungkin masih bisa, tapi kalau memang tidak ada, maka kakak-kakak dan BGP Banten yang akan melanjutkan dari program PKG PJOK ini di diseminasi. Gitu Kak Tiara. Next Kak Ahmad Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Johan dan selamat sore semua kawan-kawan. Kak Johan, yang pertama itu saya ada tagihan waktu itu, saya kaget juga. Bisa dicek ulang lagi mungkin Kak Johan, RPP dan video link mengajar itu udah dua-duanya Kak Johan saya upload, baik itu RPP-nya ataupun juga sampai saya bikin baru lagi 2 hari yang lalu karena Kak Johan bilang RPP-nya belum masuk, saya upload lagi. Ada link mengajar, ada yang RPP-nya. Udah masuk kayaknya Kak nih. Kemarin RPP-nya saja yang nggak ada. Ini Iya. Kak Heru juga nih. Kak Arifin melampirkan file, attach file dia. Mungkin Kak Heru nanti bisa attach filenya, lampirkan file di sana. Masuk dia punya Kak Arifin sekarang. Ya, alhamdulillah. Sama yang satu lagi Kak, itu juga sudah yang 13
C1 ya, penguatan nih, kalau nggak salah. Yang mana Kak Arifin? Yang 3 titik. 1.3, apa ya? Yang kemarin ada di WA tuh. 1.3. Wah, saya lupa nih. Sebentar Kak, di Oh, WA Pak. dicek kan. Di WA di sini Kak. Siapa? Ada di sini. Sebentar Kak. Atau nanti saya cek ulang lagi semua ya Kak Arifin ya. Jadi Siap, paling siap telat Kak. Ini lagi besok siang, adik paling kita telat ngitung besok nih. siang saya infokan ke semua siapa saja yang mungkin ketinggalan atau keselip, kelupaan ya, kelewat ya untuk tugas-tugasnya. Oke. Iya Kak. Terus ini Kak, untuk video yang sekarang ini kan kita mau unggah draft bukti karya ya. Saya pernah waktu itu bikin beberapa video, diantaranya yaitu praktik baik ya. Itu saya bikin videonya mengenai yang saya pelajari itu kan ada penanganan siswa seperti menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi pada saya bikin prakteknya di situ pada saat pembelajaran, kemudian ada anak yang datangnya terlambat gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kita memperlakukan si anak sehingga si anak ini belajar dari kesalahannya tanpa mempermalukan dirinya di depan teman-temannya. Jadi ada segitiga restitusi. Anak itu sudah sadar akan kesalahannya, jadi kita memberikan semacam pemantik saja apa yang salah dari dia sampai dia benar-benar menyadari kesalahannya, dan dari dia untuk dia juga nanti perbaikannya seperti itu. Kayak coaching juga Kak Johan, cuma itu ada yang kita pelajari, ada segitiga restitusi. Dimana kita kalau menghadapi anak-anak kan belajar itu macam-macam nih karakter anak ya. Jadi kita saya bikin videonya bagaimana kita memperlakukan anak ada perubahan namun tidak membuatnya trauma gitu. Yang sudah dipelajari kan ada tuh di segitiga restitusi. Gitu. Bisa aja seperti itu ya Kak Johan ya, saya bikin video praktek baiknya. Kak Ahmad Arifin, kalau video seperti segitiga restitusi itu beberapa sudah saya analisis dulu dan tonton, masih belum masuk Kak untuk konteks program kita ini. Jadi harapannya videonya seperti aksi nyata itu nanti Kak. Jadi praktik pembelajaran PJOK yang berbasis dari 3 model pendidikan gerak kah, kebugaran atau sport education, atau bahkan menerapkan strategi dan gaya-gaya mengajar yang sudah kita pelajari di PKG itu sih Kak. Oke, berarti kalau dari 3 komponen ya, kan kita di dalam pengajaran tuh ada pemanasan, inti, kemudian penutup. Misalkan saya ambil di komponen pemanasannya, saya memberikan di situ bagaimana bentuk pemanasan bagi anak-anak agar mereka dapat ada latihan-latihan yang bentuknya selain memotivasi untuk kegiatan latihan inti, dan juga mereka banyak
permainan yang berkaitan dengan kebugaran mereka, meningkatkan kebugaran mereka. Kayak misalnya saya mempraktekkan di awal setelah melakukan stretching statis ya, pemanasan statis, habis itu saya buat permainan. Permainannya saya menyebutnya permainan menjala ikan. Nah, nanti mereka melakukan satu orang itu, misalnya yang terakhir jongkok, misalnya kan, dia jadi, nah kemudian si satu orang ini bergerak di salah satu, kita udah buat segi empatnya, ukurannya kurang lebih 15 kali 15 gitulah, kurang lebih tergantung dari jumlah anak kan. Nah nanti dia bergerak seperti menjala ikan, anak yang kena sama dia berpegangan tangan, kemudian berdua ini nggak boleh lepas mencari ikan yang lainnya, kena lagi satu menjadi 3, semakin lama semakin panjang. Nah ikan yang terakhir itu adalah kita kasih apresiasi sebagai ikan terlincah pada hari itu untuk membangkitkan motivasi mereka sebelum masuk ke latihan inti. Jadi partnya itu saya sajikan di dalam bentuk bukti karya di pemanasan saja, komponen pemanasan saja, tidak secara keseluruhan. Itu bukti karyanya seperti itu. Jadi menambah wawasan bentuk-bentuk pemanasan lah gitu untuk rekan-rekan pengajar. Itu gimana Kak Johan? Kalau saya kembali ke konteksnya Kak Arifin, kalau yang pemanasan seperti itu masuk ke lead up game namanya ya, permainan mengarah yang kita bahas di luring kemarin. Jadi itu belum masuk ke intinya Kak. Jadi yang penekanannya ke model yang 3 itu sih kemarin untuk bukti karya ini. Jadi harapannya yang menonton video kita atau membaca modul kita nanti di sana memiliki gambaran, memiliki terinspirasi bahwa di PJOK ini ternyata punya model pembelajaran sendiri loh, dan begini cara menerapkan atau mengimplementasikan model tersebut. Tidak hanya menggunakan model-model pembelajaran secara umum, misalnya kayak problem based learning, project based learning gitu kan. Tapi kita sudah punya nih, misalnya kayak saya punya model pendidikan kebugaran. PJOK memiliki sport education. Jadi mereka terinspirasi untuk mencoba mengimplementasikan model yang sudah kita pelajari itu. Itu sih salah satu tujuannya Kak. Jadi kalau yang pemanasan itu masih let up game-nya saja tadi. Oh berarti harus ini ya, runtut ya Kak ya, mulai dari benar. sama seperti mengajar, cuman kita pakai model yang mana gitu kan, sport education model misalnya mulai dari permainan gerak kayak gitu kan ya, misalnya dari awal pemanasan, inti, kemudian penutup, semua kita masukkan di situ gitu. Ya semuanya nanti Kak harus runtut. Jadi kita kan sudah kemarin sudah coba sama-sama belajar pas luring bagaimana strategi instruksionalnya. Izin Kak Johan, itu di situ saya udah waktu yang praktek mengajar, saya kan udah smartkan linknya tuh ke Kak Johan. Ya nggak apa-apa juga sih itu buat contoh, itu saya bikin seperti itu, apakah itu bisa juga nanti disempurnakan buat bukti karya Kak, yang saya smartkan linknya. Oh boleh malah itu Kak, seperti Kak Henry malah nanti itu strateginya mencoba mengedit poin-poin intinya. Ya ini bisa nanya ke Kak Henry nanti nih. Atau sekalian minta Kak Henry yang editin nih. Enggak, kalau edit bisa, itu maksudnya bisa dibuka Kak, itu bisa kita bahas bersama kan, di situ bisa ada kekurangan atau mungkin gimana kan, bisa buat contoh yang lain juga Kak gitu. Wah kalau itu waktunya yang nggak cukup Kak Arifin nih. Sudah habis ya? Hanya 1 JP nih waktunya. Gitu jadi ya? nanti insya Allah malam ini saya coba periksa semua, termasuk bukti karya. Besok lah paling telat, baru saya infokan lagi via WA Group ke kakak-kakak semua. Oke. Ya Kak. Oke itu aja mungkin Kak. Oke Kak Arifin. Nanti kita bisa lihat juga di YouTube mungkin ya, contoh-contoh bukti karya lah gitu. Oke, benar Kak. Ya.
Terima kasih Kak Kak Johan. Heru. Sama-sama Kak. Kak Heru udah, Kak Heru masuk kayaknya nih. Silakan Assalamualaikum Kak Kak Johan. Istri. Kak Johan izin bertanya kembali. Halo? Oke Kak, lanjut. Ya. Terkait dengan judul. Kak, kira-kira itu judulnya apakah kita harus menuliskan bukti karya? Misalnya kalau kita menggunakan rancangan pembelajaran, apa langsung pembelajaran atau bentuk rancangan tetap dalam bentuk rancangan seperti Asinata kemarin kan rancangan pembelajaran dari misalnya sport education model. Nah, apakah kita tetap menggunakan rancangan pembelajaran atau langsung bukti karya pembelajaran sport education model? Itu Kak, terkait dengan judulnya. Nah, terus yang kedua, apakah kita harus ada perkenalan diri apa langsung metode pembelajarannya saja Kak dalam video tersebut? Karena saya melihat beberapa yang lain tuh ada beberapa pakai perkenalan, pakai apa gitu. Nah, itu bagaimana Kak menurut Kakak gitu? Terima kasih Kak. Oke Kak Indri, kalau masalah judul apa saja Kak nggak masalah. Yang penting intinya nanti misalkan di rancangan atau di modul ajar Kak Indri. Tujuan pembelajarannya jelas di sana, asesmen, aktivitas dan lain sebagainya yang poin-poin dari modul. Jadi kalau judul nggak masalah Kak. Oke. Yang kedua tadi gimana? Apabila saya gunakan yang aksi nyata kemarin itu tidak masalah ya Kak ya? Untuk yang hasil bukti karya ya Kak? Nggak masalah Kak, cuman harus karena kemarin karena tidak ada proses editing kan kalau di aksi nyata. Jadi kalau sekarang coba diperhalus ya apa bahasanya, diedit supaya layak untuk ditonton dan orang lebih mudah memahaminya ketika menonton video Kak Indri misalnya nanti. Lebih cepat paham lah apa yang diimplementasikan oleh Kak Indri di video tersebut. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke Kak Indri. Next Kak siapa tadi Kak Indri? Mungkin ada closing statement nih dari Kak Indri nih. Kak Indri, Kak Indri. Aduh, lupa saya mau nanya. Ini baik Kak, terima kasih. Jadi tadi saya mau tambahkan lagi. Jadi jika nanti link kita tidak bisa kebuka atau perlu izin, tolong dikonfirmasi di WA Kak. Nanti kita kirim linknya dari WA Kak gitu. Bisa nggak kayak gitu Kak? Oke Kak Endri, nanti saya kalau sudah buka satu persatu saja baru saya tahu nih siapa yang belum open access ya Oke, linknya. siap. Nanti langsung saya WA Kak Siap Kak. Ya. di grup. Jadi kalau untuk pengeditan, nanti kalau kita mau kerja bareng nggak apa-apa, saya siap. Nah, bisa di mana aja lah, di sini juga bisa, di mana aja bisa, atau saya samperin juga bisa lah. Mantap yang punya komputer baru. Siap. Baik benar Kak Endri nih, langsung mau disamperin nih. Ke Serang beneran mau. Jangan Serang. Wilayah Tangsel dan kota. Tadi katanya ngomongnya siapa aja. Tak undang nih beneran. Wilayah Tangsel dan kota. Kejauhan kalau. Oke kakak-kakak semua, terima kasih sudah lewat 1 JP nih kakak-kakak ya. Jadi secara umum kita sudah tahu masalahnya di bukti karya. Insya Allah ya paling telat besok siang atau besok pagi saya sudah menginfokan di WA Group apa saja yang kurang di bukti karya dan tugas-tugas lainnya juga. Nanti akan saya rincikan seperti WA Group yang kemarin. Biar nggak ada yang tertinggal di sini. Silakan Kak Arifin. Kak Johan, secara ini prinsip untuk pembuatan bukti karya ini apa aja Kak Johan ya? Secara prinsipnya yang nanti biar lebih memudahkan, meyakinkan kita untuk pembuatan videonya Kak Johan. Selain tadi ya tanda tangan persetujuan dari Capsec kan, secara prinsip pembuatan videonya. Kan ada proses editing. Kalau ngajar kita kan ada kemarin di pengajaran juga saya ada editing juga tuh, ada pemanasan, terus ada kita edit juga yang nggak perlu kita buang gitu kan.
Nah, nanti yang di ini secara prinsip gimana urutannya gitu Kak Johan, biar nanti videonya ini paten lah dari kelompok kita gitu kan. Oke, Dan Kak gambar. Arifin. Ya, makasih Kak Johan. Di LMS sudah ada instruksinya, tapi nanti di WA grup Kak Arifin ya, saya kirimkan PowerPoint yang kemarin kakak-kakak ya, yang bukti karya. Nanti sudah jelas instruksinya di sana, termasuk surat pernyataan itu Kak. Atau sekarang saya coba, saya cari kelas 6 dulu, saya kirimin terkait RPP, bukti karya. Kok nggak ada ya, kelas poin belum. Kelas 6. Bentar Kak ya. Nungguin ini tuh ya. Sudah Kak di grup, nanti dicek di sana Kak Arifin ya. Jadi lebih detail di PPT-nya nanti terkait video kah, modul ajar atau praktik baik sebagai bukti karya kakak-kakak selama mengikuti program PKG PJOK. Sudah masuk ya Kak di grup? Oh ya udah. Nah, oke kakak-kakak, karena di Lombok sudah hampir maghrib nih, jam 6 Wita jam 6 di sini. Kalau di Jakarta atau di Banten masih jam 5 ya. Terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini. Segera saya akan menggugurkan tanggung jawab saya ya, dengan menilai tugas kakak-kakak dari awal lagi. Saya coba cross check biar nanti saya rincikan lagi siapa saja yang mungkin tertinggal dalam mengerjakan tugas. Karena ini akan berdampak terhadap pembagian nilai kakak di akhir nanti. Jadi karena harapannya semua bisa lulus. Sudah satu yang nggak lulus kemarin kan Kak Tony saja karena nggak hadir di luring. Maka yang sisanya dari Kak Tony ini harus lulus semua nih. Karena plotting di Banten sudah hampir hampir 100% ya Kak ya untuk diseminasinya. Jadi kakak-kakak mau nggak mau harus lulus nih, nggak ada jadi hasil diseminasinya nanti yang di Banten. Oke kakak-kakak, terima kasih, itu saja dari saya untuk sore hari ini. Nanti saya infokan lagi terkait tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Waalaikumsalam Sore Kak warahmatullahi Johan. wabarakatuh. Sore Kak Waalaikumsalam Johan. warahmatullahi wabarakatuh.